Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pertemuan 6. Di pertemuan ini akan membahas tentang lanjutan normalisasi dari pertemuan 5. Langkah-langkah untuk pembuatan normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal. Untuk membuat normalisasi, biasanya diambil dari dokumen masukan dan dokumen keluaran yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi. Contoh dokumen masukan seperti katalog, data barang, dan sebagainya. Kemudian untuk dokumen keluaran, itu contohnya seperti laporan, struk, dan sebagainya. Oke. Nah, di dokumen tersebut biasanya ada yang namanya data-data. Contohnya di katalog itu ada kode barang, nama barang, harga, merek, dan sebagainya. Kemudian kalau di struk itu ada nama kasir, kode kasir, nomor transaksi, tanggal transaksi, dan sebagainya. Field-field tersebut itu akan dimasukkan ke dalam bentuk tidak normal. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam bentuk tidak normal. Walaupun ada 3 field yang sama tetap dimasukkan. Nah, setelah masuk ke dalam bentuk tidak normal, kita akan menghilangkan elemen data yang berulang. Jadi setelah dimasukkan ke bentuk tidak normal, field-field yang tadi berulang itu akan dihilangkan. Hingga diambil satu field saja yang dibutuhkan. Selanjutnya masuk ke normal pertama. Nah, di normal pertama ini field-field yang berulang tadi sudah dihilangkan. Selanjutnya akan diberikan field kunci atau kandidat key. Nah, kandidat key ini nantinya berperan menjadi primary key di tahap selanjutnya. Oke, jadi di normalisasi pertama semua field sudah tidak ada yang berulang, kemudian pemberian kandidat key pada field yang nantinya akan menjadi field kunci. Nah, setelah menghilangkan ketergantungan parsial tersebut, kemudian masuk ke normalisasi kedua atau second normal form. Di normalisasi kedua, ini dia akan menghilangkan kandidat key tadi akan dirubah menjadi primary key. Kemudian dia akan mengelompokkan field-field yang ada di normal pertama. Contohnya kode barang, nama barang, merek, harga, dan sebagainya itu akan masuk ke dalam tabel barang. Kemudian kode kasir, nama kasir, alamat, telepon itu akan masuk ke dalam tabel kasir. Sedangkan untuk nomor transaksi, tanggal transaksi, total bayar itu masuk ke dalam tabel transaksi. Contohnya seperti itu. Nah, itu adanya di normal kedua. Kemudian di masing-masing tabel tersebut sudah ditentukan field kuncinya. Yang menjadi primary itu field apa. Nah, selanjutnya masuk ke dalam normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga ini terbentuk jika tabelnya itu perlu didetailkan, dibuat lebih detail. Contohnya adalah pada transaksi penjualan, biasanya relasi yang dibentuk adalah one to many. Jadi kita dalam satu transaksi bisa membeli banyak barang. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita bisa membuat normal ketiganya untuk data barang yang dibeli. Karena untuk satu nomor transaksi biasanya tidak bisa memasukkan lebih dari satu barang. Nah, sedangkan kalau di normal kedua, itu dia hanya bisa dimasukkan satu nomor transaksi hanya untuk satu barang. Berarti harus dibuat lebih detail lagi di normal ketiga. Di mana di normal ketiga ini nanti ada tabel yang memang tidak membutuhkan primary key. Jadi ada satu tabel yang isinya ada bergantung terhadap tabel yang lain tapi tidak memiliki primary key. Nah, itu normal ketiga. Kemudian selanjutnya, jika memang harus lebih detail lagi atau dikembangkan kembali, itu masuk ke BCNF. BCNF itu adalah di mana kita membutuhkan sebuah tabel yang berhubungan dengan database dengan aplikasi yang kita punya tapi tidak memiliki relasi dengan tabel-tabel yang lainnya. Jadi dia menghilangkan ketergantungan multi value yang bukan merupakan ketergantungan fungsional gitu. Jadi nilainya itu tidak berhubungan dengan tabel yang lainnya gitu. Itu untuk BCNF. Kemudian selanjutnya normal keempat dan normal kelima di sini adalah menghilangkan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Nah, untuk normalisasi sendiri biasanya sampai normal ketiga gitu. Jarang sampai BCNF kecuali database yang memang sudah benar-benar besar atau benar-benar database besar yang perlu lebih detail lagi penjabarannya. Selanjutnya di sini saya kasih contoh untuk kartu hasil studi. Semua pasti punya kartu hasil studi. Di dalam kartu hasil studi ini adalah dokumen keluaran. Contoh dokumen keluaran di mana terdapat
atribut seperti NIM, nama, jurusan, kelas, mata kuliah, nilai, dan sebagainya. Nah, dari dokumen ini, itu kita akan membuat normalisasinya. Yang pertama, bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Tabel yang belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang. Jadi fieldnya mau ada 2, ada 3 field yang sama, dimasukkan saja semuanya. Nah, kebetulan untuk di KHS ini tidak ada field yang berulang. Jadi semuanya hanya satu. Oke, kita buat bentuk tidak normalnya kurang lebih seperti ini. NIM, nama, jurusan, kelas, nomor, kode, mata kuliah, SKS, nilai, mutu, keterangan, total nilai, total SKS, indeks prestasi, dan security print key. Nah, ini adalah atribut-atribut yang ada di dalam KHS tersebut. Setelah itu, setelah masuk ke bentuk tidak normal, kita lanjutkan ke bentuk normal pertama. Definisinya adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap barisnya. Jadi tidak ada lagi atribut yang berulang. Karena tadi di bentuk tidak normalnya tidak ada yang berulang, berarti di bentuk normal pertama kita akan jelaskan lagi sama. Bedanya di bentuk normal pertama kita sudah memberikan simbol bintang pada beberapa field yang tandanya bintang di sini adalah merupakan kandidat key. Dalam artian kandidat field-field yang diberikan tanda bintang nantinya bisa menjadi primary key di tahap selanjutnya. Kemudian bentuk normal kedua. Nah, suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika berada pada bentuk normal pertama, dalam artian field-field yang ada di dalam normal pertama itu harus ada juga di dalam normal kedua. Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Jadi kita harus punya satu atribut kunci, kemudian atribut yang bukan kunci itu akan mengikuti primary key tersebut. Oke, contohnya di sini. Ini adalah bentuk normal kedua, di mana ada satu atribut atau field yang akan menjadi primary key ditandai dengan simbol bintang 1, itu berarti dia adalah primary key. Nah, kemudian di sini ada nama, ada jurusan dan kelas. Nah, dikelompokkan menjadi tabel mahasiswa. Kemudian ada juga kode, mata kuliah, SKS, dikelompokkan menjadi tabel matkul. Ada juga tabel nilai, itu isinya adalah security print key, nomor, nilai, mutu, keterangan, dan selanjutnya. Kemudian di tabel nilai ini ada field atau atribut NIM dan atribut kode yang menjadi function key. Jadi karena dia saling terhubung, maka dia akan menjadi function key di tabel nilai untuk NIM dan kode. Nah, ini adalah bentuk normal kedua. Nah, kondisinya pada bentuk normal kedua ini, jika tabelnya seperti ini, nantinya pada saat pembuatan aplikasi, ketentuannya adalah dengan satu nomor security print key hanya bisa memasukkan satu kode mata kuliah saja. Itu hanya bisa memasukkan satu kode mata kuliah saja. Padahal tadi di contohnya atau di dokumennya kita bisa memasukkan lebih dari satu kode mata kuliah. Berarti kita bisa lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya atau bentuk normal ketiga. Nah, di bentuk normal ketiga ini berada dalam bentuk normal kedua. Jadi dia field-field tadi masih ada di dalam bentuk 2NF. Kemudian setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Jadi akan ada satu tabel yang memang tidak membutuhkan primer, kunci primer. Oke, di sini contohnya untuk normal yang ketiga, di mana tabel mahasiswa itu ada NIM, kemudian tabel matkul, kode, dan sebagainya. Itu berelasi dengan tabel nilai dan tabel detail nilai. Gitu. Oke, di sini ada satu buah tabel di mana dia bergantung kepada tabel yang lain tapi tidak memiliki field kunci atau atribut primer, yaitu tabel detail nilai. Jadi kalau dengan relasi normalisasi yang ada di sini, tabel mahasiswa berhubungan dengan tabel nilai, kemudian tabel matkul berhubungan dengan tabel detail nilai. Bisa diartikan bahwa satu mahasiswa memiliki satu KHS dengan satu security print key, tetapi bisa memiliki satu tabel nilai itu bisa memiliki banyak kode mata kuliah.
Gitu. Jadi kodenya masuk ke dalam berelasi dengan tabel detail nilai. Jadi karena tidak adanya primary key di dalam tabel detail nilai, jadi kita bisa masukkan beberapa kode mata kuliah dalam satu KHS. Bisa 4, 5, dan sebagainya. Tapi masih dengan transaksi yang sama dan mahasiswa yang sama. Nah, ini adalah contoh dari norma ketiga. Karena sudah cukup detail, jadi tidak akan masuk ke dalam tahap selanjutnya karena ini sudah bisa memenuhi pembuatan aplikasi untuk pengolahan data nilai. Oke, kemudian di sini BCNF. Definisi BCNF itu sendiri adalah suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal jika dan hanya jika semua penentu atau determinannya adalah kunci kandidat atribut yang bersifat unik. Jadi BCNF merupakan bentuk normal sebagai perbaikan terhadap 3NF. Suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi 3NF tetapi tidak untuk sebaliknya. Oke. Jadi kalau misalnya BCNF ini nantinya tabel-tabel yang tadinya tidak terhubung atau tidak memiliki kunci primer itu akan memiliki kunci primer. Nah, makanya jarang terjadi. Kenapa? Karena kita tetap membutuhkan satu tabel yang memang tidak memiliki primary key. Jadi tidak ada atribut kunci di dalam tabel tersebut. Kemudian bentuk norma keempat dan bentuk norma kelima. Nah, dua bentuk norma keempat dan kelima ini jarang terjadi dikarenakan sifat ketergantungannya atau banyak nilai yang bergantung pada antara satu tabel dengan tabel yang lain. Jadi kalau misalnya ada satu tabel yang memang pengembangan dari ketergantungan fungsional, jadi dia tidak bergantung dengan tabel yang lainnya untuk datanya, itu bisa dibuat norma keempat dan norma kelimanya. Nah, kalau untuk yang norma kelima ini adalah bentuk relasinya dari tabel satu dengan tabel yang lainnya. Sedangkan untuk yang norma keempat itu isi atau nilai value yang ada di dalam tabel tersebut. Oke, di sini ada contoh lain yaitu studi kasus perpustakaan di mana ada data anggota, data buku, kemudian data perpustakaan. Dibuat normalisasinya, ini contoh bentuk tidak normalnya, ada field apa saja tadi. Di situ ada 2 field kode anggota, kemudian ada 2 field kode buku. Nah, itu masuk ke dalam bentuk tidak normal. Tetapi ketika sudah masuk ke kode bentuk 1NF, seharusnya kode anggota dan kode bukunya itu sudah dihilangkan. Jadi kode anggota dan kode buku yang redundansi itu hilang, kemudian diberikan simbol bintang pada field yang nantinya akan menjadi primary key. Nah, di 2NF ini sudah dikelompokkan datanya seperti ini. Kondisinya di sini di tabel anggota dengan kode anggota di tabel pinjam, itu hubungannya adalah one to one, sedangkan kode buku yang ada di tabel buku dengan kode buku yang ada di tabel pinjam itu hubungannya adalah one to many. Ini bentuk 3NF-nya karena tadi kondisinya kalau misalnya bentuk relasinya seperti ini, maka satu anggota hanya boleh meminjam satu buku. Tapi, jika satu anggota bisa meminjam lebih dari satu buku, maka harus ada tabel detail pinjamnya, seperti itu. Jadi nomor pinjam di sini adalah virgin key sama seperti kode buku. Oke, di sini ada juga contoh faktur di mana terdapat field-field seperti alamat, kode supplier, kemudian nama, tanggal, nomor, dan sebagainya. Nah, di sini bentuk normalisasinya disebutkan semua field-field yang ada di sana. Dibuat bentuk 1NF, field-field yang berulangnya dihilangkan. Kemudian step ketiga masuk ke 2NF, di mana 2NF ini sudah dikelompokkan tabel-tabelnya. Kemudian ditentukan mana yang menjadi primary key, mana yang menjadi virgin key, dan relasinya apa, one to one atau one to many. Nah, kemudian step yang keempat itu bentuk 3NF, sehingga bisa dalam satu kali transaksi itu bisa supplier bisa memiliki banyak barang. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah tugasnya. Silahkan untuk tugas ini dibuat normalisasinya, instruksinya akan disampaikan melalui WA. Oke, sekian untuk penjelasan pertemuan 6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.